Baiklah teman-teman ya, hari ini ya kita akan belajar di bagian terakhir sebelum kita UTS ya. Ini adalah tahapan-tahapan akuntansi terakhir di perusahaan jasa ya. Nanti setelah UTS itu kita masuk ke perusahaan dagang. Sebenarnya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu siklus akuntansinya nggak terlalu jauh berbeda, tetapi perbedaannya itu nanti pada produk dan juga ada beberapa transaksi yang berbeda juga. Termasuk juga jurnal ya, jurnal umum ya. Kalau di perusahaan jasa kita hanya mengenal jurnal umum, tetapi kalau di perusahaan dagang kita mengenal yang namanya jurnal khusus. Nah, nanti kita pelajari itu di situ setelah TS. Nah, suara saya terdengar jelas teman-teman? Kalau nggak jelas tolong sampaikan ya. Terdengar jelas nggak? Ya. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik teman-teman ya. Teman-teman, ketika kita belajar akuntansi ya, belajar akuntansi itu adalah siklus ya, sebuah proses. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak paham proses dari pertama kali kita belajar sampai hari ini ya, itu nggak akan paham. Karena ketika kita mengerjakan soal akuntansi, itu satu soal berhubungan semua. Ya, satu soal itu berhubungan semua. Ya, dan kalau misalnya teman-teman nggak paham di salah satu bagian, itu teman-teman akan salah. Tidak akan betul jawabannya. Ya, walaupun seperti itu, ya kalau misalnya seperti itu kan salah semua, Pak. Gimana dong nilai kita jelek gitu. Nah, jadi saya akan menilai step by step-nya ya. Saya lihat nanti jurnal umumnya bagaimana, udah betul nggak? Nanti saya lihat buku besarnya udah bagaimana. Jadi nilainya per poin-poin. Misalnya jurnal umum poinnya berapa, buku besar berapa. Nanti saya nilai seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kurang paham, silakan kerjakan soal yang akan saya berikan dengan baik dan silakan kerjakan berkelompok ya. Soal kisi-kisinya itu. Dan buka-buka lagi tuh buku-buku yang lama atau coba tonton YouTube yang sudah saya berikan. Teman-teman sudah nonton nggak YouTube yang saya berikan? Kalau misalnya sudah saya jelasin, ada nonton nggak YouTube yang saya berikan linknya di Olu? Ada nggak? Nonton yang awal-awal dong, Pak. Sisanya belum. Nonton, Pak. Nonton ya. Nah, itu untuk ini untuk memperkuat pemahaman teman-teman ya, supaya semakin hafal ya, semakin ingat transaksi-transaksi yang ada di akuntansi. Nah, hari ini cukup padat ya, teman-teman, cukup padat. Kita mengejar waktu ya. Nah, hari ini kita akan belajar siklus akuntansi ya, bagian tahap pengitisaran, bagian laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo penutupan, dan jurnal pembalik ya. Nah, ini bagian yang cukup mudah ya. Cuman yang agak cukup sulitnya itu di laporan keuangan. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Nah, teman-teman, di awal perkuliahan sebenarnya saya sudah pernah memberikan ya gambaran bahwasanya laporan keuangan itu seperti apa ya. Itu pengertian sederhana saja, teman-teman. Nah, di sini ya, teman-teman dapat melihat ya, laporan keuangan itu definisinya sebenarnya beragam ya, teman-teman ya. Beragam, banyak ahli yang mengemukakan. Nah, di sini saya ngambil ahli dari IAI ya, Ikatan Akuntansi Indonesia ya. Ikatan ini adalah ikatan bagi para akuntan. Nah, para akuntan ini mendefinisikan nih ya arti dari laporan keuangan dalam PSAK nomor 1 tahun 2015. Ya. Selain Ikatan Akuntansi Indonesia, teman-teman, ya. Ini kan organisasi ya, organisasi yang ada di dalam Indonesia. Kalau di luar Indonesia itu, kalau luar negeri ada namanya IFRS. Ya, IFRS. Itu ikatan IFRS, saya lupa kepanjangannya, tapi Ikatan Akuntan secara internasional
Nah, itu ikatannya ya. Nah, kalau kita merujuk definisi laporan keuangan ya dari IAIA ini ya, IAII ini ya. Laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan ya suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Ya. Jadi dengan adanya laporan akuntansi, adanya laporan keuangan, kita dapat lihat nih kinerja perusahaan itu seperti apa, ya. Karena kan kita sudah melakukan pencatatan, kita sudah bikin transaksinya. Nah, transaksi-transaksi tersebut harus dibaca, teman-teman. Ya, harus dibaca dan harus dipahami, ya. Kira-kira informasi apa yang didapatkan? Ya, apakah kinerja perusahaan itu dalam 1 tahun terakhir itu baik, bagus, jelek, atau bagaimana? Nah, kita lihat di situ. Nah, itu ya. Sebenarnya teman-teman sudah belajar sedikit ya ketika kita belajar di pengantar bisnis ya. Kita sudah bahas sedikit ya apa itu laporan keuangan ya. Jadi kurang lebih teman-teman sudah paham. Nah, sementara menurut ahli akuntan ya, Sofyan Syafri Harahap ya, dia menyatakan laporan keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, misalnya pemilik dan kreditor. Jadi kita udah paham teman-teman di sini ya. Laporan keuangan itu adalah pemberi informasi ya. Pemberi informasi dan pengambil keputusan nanti ya. Kira-kira dengan adanya informasi yang diberikan oleh laporan keuangan, perusahaan mau ngapain sih gitu ya? Perusahaan mau memberikan kebijakan apa ya? Misal setelah dilihat laporan keuangan, ternyata ya keadaan perusahaan itu mengalami kerugian ya, mengalami kerugian ya. Mengalami kerugian karena apa? Oh, ternyata pendapatan kita berkurang. Oh, ternyata biaya bahan baku atau biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya telepon dan sebagainya itu meningkat. Nah, kira-kira keputusan apa sih yang mau diambil oleh si autor ya? Siapa sih apa yang mau diambil kebijakan oleh si pemilik? Nah, disitulah ya. Kebijakan tersebut, teman-teman, ya, itu diambil biasanya oleh manajemen, oleh manajer, ya. Makanya apa namanya? Akuntan, ya. Akuntansi itu kan dibuat oleh jurusan akuntansi sebenarnya, di akuntansi. Yang memahami laporan akuntansi itu adalah manajemen, ya, manajer, ya, manajemen. Nah, kenapa Pak kita sebagai anak perbankan syariah belajar gitu ya? Ya kalian harus belajar karena kalian harus paham bagaimana sih proses dari akuntansi itu, ya. Jadi secara umum ya lingkup keilmuan kalian itu sebenarnya masuk ke dalam ranah ekonomi, ya. Lingkup keilmuan kalian itu masuk ke dalam ranah ekonomi, teman-teman, ya. Kadang-kadang saya juga bingung ya. Kenapa ya perbankan syariah itu masuknya ke Fakultas Agama Islam gitu ya? Kenapa nggak masuknya ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Ya, beberapa universitas itu ada yang masuk ke FEB, tapi saya nggak tahu nih ya di UHAMKA ternyata masuknya di PAI di Fakultas Agama Islam. Ya, itu keunikannya. Apa karena dia ada unsur syariah, makanya dimasukin ke perbankan syariah. Ke FAI. Ya. Tetapi intinya teman-teman, ya, perbankan syariah itu bagian keilmuan dari ekonomi, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan pendidikan agama Islam, ya. Walaupun ada syariahnya, tapi rule-nya adalah ekonomi berbasis syariah, ya. Jadi mau tidak mau teman-teman harus belajar ya bagaimana akuntan itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas Pak, lanjut. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ya. Apa sih tujuan laporan keuangan?
Nah, sekilas tadi kita sudah tahu ya tujuan laporan keuangan itu apa ya, untuk melihat kinerja suatu perusahaan. Itu sekilas. Nah, tetapi detailnya kita dapat lihat di sini teman-teman ya. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan. Posisi keuangan yang di dalamnya ada aktiva, ada utang, dan ada modal pemilik pada suatu saat tertentu. Ya. Jadi dia dapat melihat posisinya. Kira-kira aktivanya bagaimana sih? Kira-kira asetnya bagaimana sih gitu ya? Utangnya bagaimana? Dia kebanyakan utang atau kagak ya? Modalnya bagaimana? Modalnya apakah modalnya habis atau modalnya bertambah atau bagaimana? Nah, itu kita lihat. Selanjutnya ya, laporan keuangan menyajikan informasi kinerja. Nah, kinerja atau prestasi perusahaan ya, selama 1 tahun terakhir, kira-kira perusahaan itu mengalami prestasi enggak? Ya, sudah bagus atau tidak? Ya, nah itu. Ketiga, laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan. Ya, perubahan posisi keuangan itu seperti apa? Ya, itu melihat ya apakah perusahaan ini condong ke arah yang lebih baik atau mengalami kemunduran, mengalami kemajuan atau kemunduran. Lalu yang terakhir, laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan. Nah, jadi pengguna laporan itu banyak teman-teman ya. Stakeholder-nya banyak ya. Bukan dari pihak internal aja ya. Waktu pengantar bisnis sudah pernah saya kasih tahu ya. Salah satu stakeholder yang berasal dari internal itu adalah author, ada karyawan. Nah, itu. Kalau eksternal ada investor, ada kreditor, ada masyarakat, ada pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itu laporan keuangan sangat dibutuhkan sama mereka, teman-teman. Ya. Gitu. Nah, apa saja sih Pak karakteristik dari laporan keuangan? Nah, karakteristik itu kan sama dengan ciri-ciri, teman-teman. Ya, ciri-ciri dari laporan keuangan itu apa saja? Ya, satu, dapat dipahami. Ya, ingat, laporan keuangan itu harus dapat dipahami. Ya, informasi keuangan yang dapat dipahami ya adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian dan penggunanya. Ya, jadi laporan keuangan itu tergantung ininya teman-teman, tergantung orang yang menggunakan, tergantung orang yang membutuhkan, dan juga tergantung industrinya atau perusahaannya. Ya, kalau perusahaan sekelas perusahaan yang sudah go public, ya, sudah perusahaan yang sudah besar, yang sudah berbasis internasional, itu bahasanya tentu bahasa Inggris dan juga bahasa yang ekonomi banget, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita pengen bikin laporan keuangan untuk warung kita atau untuk jasa kita yang masih bersifat CV, ya, CV gitu ya, ya udah gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, begitu. Nah, selanjutnya adalah relevan. Nah, relevan. Informasi keuangan itu harus berhubungan dengan tujuan pemanfaatannya ya. Jadi harus jelas ya, apa sih tujuan kita bikin laporan itu. Nah, teman-teman di sini udah pernah lihat laporan keuangan nggak? Pernah lihat laporan keuangan nggak? Laporan keuangan asli? Pernah nggak? Pernah download laporan keuangan nggak? Ya, belum. Jadi gini teman-teman ya. Laporan keuangan itu, nih saya lihatin dikit ya. Laporan keuangan itu bisa dapat teman-teman download di IDX ya. Di IDX. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ada dapat bimbingan sama saya ya. Saya kan basicnya keuangan ya, keuangan dan akuntansi. Kalau misalnya ada ngasih judul yang terkait dengan kayak pemasaran, tentang produk digital atau apa, saya nggak nerima. Saya pengen kalian itu pakai laporan keuangan.
ya. Datanya adalah data laporan keuangan, ya. Kalau misalnya mahasiswa bimbingannya adalah sama saya. Jadi siap-siap ya. Nanti kalau misalnya penelitian skripsinya dan dosen pembimbingnya adalah saya tidak akan jauh-jauh dari namanya ini, dari laporan keuangan dan di-download di IDX ini, ya. Nah, ini saya gambarin sedikit ya. Laporan keuangan itu bisa kita download di sini, teman-teman. Ya, coba lihat. Nanti kalau misalnya ada nih dari ini kalian ada berapa nih? Ya. Dari kalian berapa sih totalnya? Di Olu nggak bisa, Pak. Berapa? Dari Di 30. Olu nggak bisa. Apa? Download di Olu nggak bisa. Oh, enggak bisa. Ini kan milik IDX, milik nasional. Ya. Misalnya dari 30 teman-teman ini ya, misal 10 dari kalian adalah mahasiswa bimbingan saya. Suatu saat ya, 2 tahun lagi, kalian berapa tahun lagi sih ya? Ngerjain skripsi itu kan semester 7 atau 8. Dan itu saya minta download laporan keuangan untuk data penelitiannya di sini. Ya, misal kalian mau meneliti tentang apa? BSI. BSI itu itunya apa ya? Bank Syariah Indonesia. Anggap ini ya. Ya, BRIS ya. Kita lihat laporan keuangan 2021 ada atau belum ya? Kita lihat. Tahunannya udah ada belum? Oh, ternyata sudah ada, teman-teman ya. Ini dia nih. Financial Statement BRIS. Nah, nanti yang mahasiswa bimbingan saya wajib harus menggunakan data laporan keuangan, ya. Oh, bukan yang ini nih, satu lagi. Financial. Oke, ntar ya. Nah, ini nih, ya. Nah, ini laporan keuangan ini ya. Nanti akan kalian teliti. Biasanya saya minta 5 tahun terakhir. Jadi bayangin aja. Jadi ada sekitar misal 5 tahun ya, 5 tahun perusahaan. Artinya perusahaannya ada 14 kali 5. Nah, itu laporan itu yang kalian teliti. Jadi ini yang kalian teliti nih. Kalian hitung ini ya, laporan keuangan ini. Nah, makanya mulai dari sekarang kita belajar pengantar akuntansi dan juga nanti akan ada analisis laporan keuangan, itu sama saya juga nanti belajarnya. Pokoknya yang terkait dengan hitungan-hitungan itu sama saya semua, teman-teman ya. Ya, sama saya semua. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman bingung gitu ya, download laporan keuangan, Pak, download laporan keuangan di mana? Di sini ya, bukan di Olu ya, Hakim ya. Download laporan keuangan di sini ya, di IDX. Olu itu mah punya UHAM, Kak. Kalau ini punya nasional ya. Semua perusahaan yang sudah go public ya, yang sudah yang sudah go internasional, itu laporan keuangannya bebas diakses oleh siapa saja. Jadi dia nggak disimpan-simpan laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan bebas, siapa saja boleh menggunakan. Ya, di sini. Oke, sampai di situ paham ya? Ya, jadi itu sedikit pengetahuan buat teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, lalu teman-teman, karakteristik dari laporan keuangan itu apa? Andal, ya. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dan yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Jadi maksudnya gini teman-teman. Laporan keuangan yang dibuat itu ya, laporan ini ya. Mana ini? Ya. Laporan keuangan ini ya, ini dibuatnya dengan azas kejujuran, teman-teman, ya. Tidak ada rekayasa. Kalau rekayasa itu akan dikenai kena sanksi ya. Akan dikenai oleh hakim ya, karena ini tersumpah, teman-teman. Ya, tersumpah ibarat dokter ya. Ibarat dokter disumpah. Nah, ini juga seorang akuntan itu ketika membuat ini
harus disumpah, ya, membuat laporan keuangan apa adanya. Tidak boleh ada unsur kecurangan, tidak boleh ada unsur rekayasa. Makanya disebut dengan andal. Ya. Selanjutnya dapat diperbandingkan, ya. Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama. Jadi maksudnya gini teman-teman, ya. Misal, ya, ini ada laporan keuangan BSI, ya. Laporan keuangan BSI ini ketika kita mau meneliti, ketika kita mau lihat kinerja, tentu kita harus dapat membandingkan perusahaan yang rule-nya itu sama dengan BSI. Kira-kira perusahaan apa yang sama dengan BSI, teman-teman? Yang rule-nya itu sama dengan BSI itu apa? Apakah teman-teman itu ketika mendapatkan skor UTS 100, artinya kira-kira yang sama dengan BSI apa? Bang? Muamalah. Bang apa? Muamalah sama apa beda, Pak? Bank muamalat, ya. Ya, bank muamalat. Maka kita bandingkan dengan bank muamalat, ya. Nggak mungkin kita bandingkan BSI dengan Bank BRI, ya. Nggak cocok gitu kan. Karena kan BSI basisnya adalah syariah, bank muamalat basisnya syariah. Jadi dibandingkan. Nah, makanya kita bisa lihat dengan perusahaan yang sama. Gitu. Oke. Nah, itu karakteristik dari laporan keuangan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. BDW, tugas akhir kalian gimana? Sudah mulai progres dibuat? Tugas akhirnya gimana? Tugas akhirnya kemarin ngapain? Suruh buat itu Video laporan keuangan ya? Ya. Ya, mulai-mulai ya dibuat ya. Terserah ya, bebas ya. Soalnya bebas dari kalian ya. Jadi segera dibuat. Supaya nanti nilai UAS-nya bisa penambah ya. Baik teman-teman, karena tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Apa saja sih Pak komponen dari laporan keuangan? Nah, komponen-komponen dari laporan keuangan itu sebenarnya banyak ya. Komponen itu nama lainnya jenis-jenis laporan keuangan. Ya. Pertama ada laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Jangan bilang neraka, teman-teman ya. Ya. Dulu waktu saya kuliah, ada teman saya bilang waktu diuji nih ya, diuji pas kompre, uji sidang. Kalau uji sidang itu kan kalau di kampus saya kan ada uji kompre, ditanya keilmuan ya. Selain kita nguji skripsi, dia nyebutin laporan neraca ini laporan neraka. Ya. Otomatis dia digagalkan, teman-teman. Ya, digagalkan. Masa jadi selama 4 tahun ini belajar ya. Jadi nggak tahu sebenarnya pembacaan laporan itu seperti apa. Ya. Jadi ingat, pembacaan dari laporan keuangan itu adalah laporan neraca ya, bukan laporan neraka ya. Neraka mah beda ya, laporan neraca. Satu lagi teman-teman harus ingat ya, kalau ditanya laporan keuangan itu laporan neraca itu nama lainnya apa? Laporan posisi keuangan. Ingat ya, laporan posisi keuangan. Ya. Nah, laporan posisi keuangan ini apa ya? Pemakaian laporan keuangan akan dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi, menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi keuangan dan potensi jasa perusahaan, dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Jadi ini fungsinya. Jadi laporan neraca itu posisinya ini, ya. Jadi ingat, ketika teman-teman membuat laporan neraca, nah itu akan ada posisi aktiva dan pasifa. Posisi aktiva dan pasifa itu harus balance. Kalau nggak balance, arti hitungannya salah. Ya, laporan ini di dalamnya terdapat aset, utang dan modal. Aset ini adalah aktiva, utang dan modal adalah pasifa. Ya. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Ya, kalau laporan laba rugi itu udah jelas ya. Laporan yang memperlihatkan posisi perusahaan itu sebenarnya dia laba atau rugi sih gitu ya. Ya. Dia melihat keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan.
Ya, bagaimana sih manajemen mengelola perusahaan itu udah berhasil atau belum? Ya. Di dalamnya terdapat pendapatan dan beban atau biaya-biaya. Ingat, pendapatan dan beban atau biaya. Ya. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas, teman-teman. Ada laporan arus kas. Ya, laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama 1 periode dalam mengelola kas. Nah, saya mau nanya nih, 1 periode itu sama dengan apa? 1 periode itu sama dengan apa sih? Ada yang tahu? Ya, isinya gitu Pak, berapa tahun gitu? Ya, biasanya 1 periode akuntansi itu berapa lama sih? 12 bulan. Ya, 12 bulan ya. 1 periode akuntansi itu adalah 12 bulan. 1 tahun. Jadi jangan ada yang bilang 1 periode akuntansi itu 2 tahun, Pak. 24 bulan, Pak. Enggak. Periode akuntansi itu 1 tahun adalah 12 bulan. Kebanyakan laporan keuangan itu dibuat orang adalah per tahun. Tapi ada juga dibuat per tribulan atau per semester juga ada. Ya, juga ada. Nah, melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat melakukan evaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, operating, investing, and financing. Ya, jadi di laporan arus kas ini yang dapat kita lihat nanti. Bagaimana sih tingkat operasinya? Operasinya operasional perusahaan. Bagaimana sih tingkat investasinya? Bagaimana sih tingkat pendanaan dalam perusahaan? Lalu ada laporan perubahan modal, ya. Laporan perubahan modal ini ya penghubung antara laporan keuangan, laba rugi dan neraca. Jadi penghubung ya. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana perubahan modalnya. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan ya. Catatan atas laporan keuangan itu informasi ya dalam penyusunan laporan keuangan ya. Kita lihat nih. Ini kan laporan keuangannya ya teman-teman ya. Ya, ini laporan keuangannya ya. Ini ada laporan posisi keuangan. Kalau laporan posisi keuangan nama lainnya apa teman-teman? Nama lain laporan posisi keuangan apa? Neraca. Laporan neraca. Nah, ini laporan neracanya nih. Nih. Ini laporan neracanya. Nah, panjang ya teman-teman. Ini laporan posisi keuangan. Ya. Laporan posisi keuangan. Nah, ini laporan laba rugi. Ini laporan apa ini? Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu sama dengan laporan perubahan modal. Ini laporan arus kas, ya arus kas. Nah, ini laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Ini kita akan pelajari nantinya di dalam analisis laporan keuangan syariah. Ya, ini akan kita pelajari. Kalau sekarang nggak usah dulu. Ya, ini kita akan pelajari. Lalu ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Nah, ini khusus hanya ada di bank syariah, di bank konvensional nggak ada. Nanti kita pelajarin juga. Kalau sekarang nggak, ya. Nanti di analisis laporan keuangan akan belajar. Nah, ini laporan sumber penggunaan dana kebijakan juga. Ya. Nah, ini catatan atas laporan keuangan yang saya bilang tadi, teman-teman. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau ditanya, apa sih laporan catatan laporan keuangan? Nah, ini dia nih. Ya. Jangan bingung nih. Jadi di dalamnya berisi informasi-informasi penting terkait perusahaan. Ya. Nah, panjang dia nih, teman-teman. Nah, ini dia nih semua ini. Nih. Nah, dia semua ini nih. Tuh. Tuh. Nah, ini semua dia, ya. Gitu. Nah, sampai di sini mau tanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Gimana? Udah paham? Paham ya? Nah, untuk pengantar akuntansi ini kita hanya belajar ya, kita hanya belajar laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Itu saja teman-teman. Sisanya kita nggak usah pelajari ya. Sisanya kita tidak pelajari. Nah, kalau mau dipelajari silakan di dalam mata kuliah lain. Nah, ini adalah contoh atau format dari laporan laba rugi. Coba teman-teman perhatikan formatnya. Ini format laporan laba rugi.
ada nama perusahaannya, ada tulisan laporan laba ruginya, ada periodenya berapa. Ya, biasanya kalau periodenya ini tanggal berapa biasanya teman-teman? Tanggal berapa? Coba diam dulu, saya mau tunjuk dulu nih ya. Saya mau nunjuk dulu sama Salman Romizul. Nah, Salman Romizul, periode akuntansi itu kapan? Biasanya. Kalau di laporan keuangan itu dicatat tanggal berapa biasanya? Akhir bulan bukan Pak? Ya, akhir bulannya tanggal berapa nih? Tanggal 31 31 apa ini? 31 November bisa, Januari bisa. Desember ya? Ya, Februari. ya tanggal 31 Februari mah salah. Yang betul 31 Desember ya. Tanggal 1 Desember itu laporan keuangan dibuat ya. Nah, ini formatnya. Teman-teman harus ingat ini formatnya ya. Ya. Ini format bakunya. Di dalamnya itu ada yang penting-penting itu ada pendapatan, ada beban, dan nanti ada yang terakhir itu setelah pendapatan dikurang beban itu dapatlah hasil. Dia laba atau rugi sih? Gitu ya, dia laba atau rugi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis laporan neraca. Laporan neraca itu bentuknya ada dua, teman-teman ya. Ada bentuk staffel dan ada bentuk skontro. Nah, coba jelasin. Ada yang bisa nggak? Ada yang paham nggak? Apa sih laporan bentuk staffel dengan bentuk skontro itu apa sih bedanya? Ayo. Mungkin teman-teman di sini udah boleh buka-buka dulu, udah belajar-belajar dulu kali gitu. Atau yang waktu sekolah dulu masih ingat nih, ya. Apa? Laporan skontro dengan laporan staffel itu apa? Ayo, coba. Ada yang bisa? Ayo teman-teman. Ada yang tahu? Kalau staffel itu ke bawah ya, Pak. Kalau skonto itu dia ke samping. Bentar, ini yang ngomong siapa ini? Intan. Oke, gimana? Coba ulang lagi Intan, gimana? Kalau yang bentuknya staffel itu dia ke bawah, dari atas ke bawah, tapi kalau yang bentuknya skonto itu dari samping ke samping arahnya. Apanya? Apanya dari samping dari atas ke bawah, ke kanan, dari kanan ke kiri itu apanya? Susunan nama-nama itunya, Pak. Akun-akunnya gitu. Iya, betul ya. Susunannya teman-teman ya, susunan pembuatannya ya. Coba kalian lihat. Kalau staffel itu kan dia vertikal ya. Nyusunnya vertikal teman-teman ya, dari atas ke bawah ya. Coba kalian lihat ya, bagian aktivanya kan letaknya di sini nih, total aktivanya letaknya di sini. Tapi jelas nggak tulisannya nih? Jelas nggak? Jelas ya, walaupun kecil jelas ya. Nah, total aktivanya di sini, lalu total pasifanya juga di sini. Nah, ini bentuk staffel teman-teman ya, bentuk staffel ya. Sementara kalau bentuk kontrol dia horizontal ya, kiri kanan ya, aktiva dan pasifa. Nah, gitu. Bentuknya seperti itu. Kira-kira menurut kalian yang paling mudah ngerjain yang mana? Yang bentuk kontrol atau bentuk staffel? Menurut kalian yang mudah ngerjain yang mana? Bentuk staffel atau kontrol? Ini nanti kalau ada tugas saya ngasih kebebasan. Ya. Di UTS juga saya kasih kebebasan, teman-teman mau ngerjain bentuk kontrol boleh, bentuk staffel boleh. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang paling mudah ngerjain yang mana? Bentuk apa? Kalau menurut Intan yang paling mudah bentuk apa, Intan? Mungkin kalau dari neraca saldo yang udah pernah dipelajarin lagi ke staffel kali ya, Pak, yang ke bawah. Staffel. Kalau si Intan staffel. Yang lain gimana? Kalau saya lebih mudah skontro sih teman-teman ya. Skontro. Kalau staffel itu kan dia lurus ke bawah ya. Kadang-kadang kita nggak bisa, kadang-kadang karena kita kecolongan, biasanya jumlah yang ada di sini dengan yang di bawah nggak sama, nggak balance, jadi kita kelupaan ya. Dia kan kalau ini kan kalau laporan neraca itu kan harus balance ya.
antara aktiva dan pasiva harus balance. Jadi dia nggak memperkuat, nggak jelas kita. Kadang-kadang kita kelupaan ya. Nah, tetapi kalau menggunakan skotro, kita bisa lihat dengan jelas ya. Kita kan bisa lihat tuh kiri kanan. Oh, ternyata kiri dengan kanan nggak sama nih. Antara aktiva dengan pasiva nggak balance. Artinya kita perbaiki lagi gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat tahunya kalau menggunakan skotro. Kalau menurut saya gitu ya, pribadi saya gitu. Tetapi intinya dikembalikan ke teman-teman ya. Kira-kira menurut teman-teman yang mudah seperti apa, silahkan dilanjutkan ya, seperti itu. Nah, coba teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini laporan neraca ya. Di sini di bagian aktiva itu ada aktiva lancar ya. Aktiva lancar itu lalu ditambahkan, lalu ada aktiva tidak lancar lalu ditambahkan. Total antara aktiva lancar dengan aktiva tidak lancar itu ditambahkan ya. Ditambahkan dapatlah total aktiva. Nah, kalau di pasiva ini dia ada hutang. Ada hutang ya. Lalu ditambahkan. Nah, lalu di hutang itu juga ada modal. Ya, kalau modal itu sebenarnya di sini macam-macam banyaknya. Total hutang dengan modal itu ditambahkan ya, dapatlah sama ya, posisi aktiva dengan pasiva sama. Oke, sampai di sini mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan teman-teman? Jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini laporan perubahan modal. Formatnya seperti ini. Ya, sederhana sih formatnya ya, nggak susah ya. Ada modal awalnya berapa ya, letakin di sini. Nanti laba rugi hasil dari hitungan ini ya. Kalau misalnya di laporan laba rugi, oh ternyata rugi ya, kita tulis rugi di sini. Kita hapus coret labanya. Rugi berapa kita salin di sini. Prive-nya berapa? Kurang. Prive itu jadi pengurang ya. Nah, ayo saya ngulang lagi nih. Prive itu apa? Ayo. Nah, saya mau nanya dulu. Saya mau nanya sama Atta. Nah, Attaulah Andi Rifai ya. Atta, mana Atta? Atta. Nah, Atta kenapa nih? Enggak on cam. Kenapa enggak on cam Atta? Sinyalnya tadi kurang stabil, Pak. Rebahan. Enggak, sinyalnya kurang stabil, Pak. Sinyal kurang stabil, alasan klasik terus ya. Alasannya klasik terus itu terus ya. Oke, menurut kamu prive itu apa? Prive itu apa sih Atta? Ini pelajaran udah zaman-zaman dahulu. Apa prive? Hutang dagang tak? Penarikan modal. Apa? Penarikan modal. Tindakan penarikan modal. Prive penarikan modal? Nggak jelas nih, penarikan modal apaan? Tindakan penarikan modal yang sudah diinvestasiin sama perusahaan. Penarikan modal untuk diinvestasi. Tindakan penarikan modal yang sudah diinvestasikan pada perusahaan. Betul atau salah teman-teman? Betul atau salah prive itu prive? Ada yang baca prive. Gitu. Betul atau salah? Ilham. Nah, Ilham ini itu Ilham tumben ya kalau misalnya di pelajaran pengantar akuntansi dia diam sekarang ya. Kenapa banyak diam Ilham? Ngantuk. Kalau pengantar bisnis kemarin itu banyak Lagi bertanya. itikaf itu Pak, lagi itikaf. Kalau di pengantar bisnis waktu itu banyak bertanya, tapi sekarang kenapa tuh? Waktu pengantar akuntansi diam gitu ya. Karena jamnya pagi, Pak, ngantuk, Pak. Ya kan biasa kita pagi juga kan. Yang pengantar bisnis pagi juga kan. Ayo, prive itu apa sih Ilham? Prive itu kayak suatu tindakan yang mempengaruhi ekuitas perusahaan, Pak. Bahasanya tinggi sekali, saya bingung jadi ini ya. Udah betul atau salah yang dibilang oleh si Ilham? Oke, saya tunjuk lagi nih. Belum tepat ya, Atta sama Ilham belum tepat nih ya. Saya mau nanya ke Aska aja deh.
Halo Aska, nih Aska juga sekarang dia off cam juga dia ya. Halo Aska. Halo. Mana nih? Aska kediam aja nih. Ketiduran. Pak, kameranya bisa nyalain, Pak. Nah, oke, siap. Kalau nggak bisa nyalain. Ya, privé itu apa sih, Aska? Kenapa, Pak? Privé, prive. Ya, sehingga skor pada tes kemampuan khusus ini ya merupakan jawaban dengan arah isu tertentu yang prive itu apa? Kita kan udah belajar tuh di awal-awal dulu saya bilang prive itu ini loh katanya. Ingat. Apa prive itu? Dia menampilkan diri dia seperti apa ya kita ayo. Misalnya nanti kita akan menggunakan tes PAT. PAT pernah mendengar PAT? Ayo. Brief itu kayak ini, Pak, kayak penarikan modal. Bahasanya sama lagi. Ini penarikan, iya betul, penarikan modal, ini betul ya, betul. Penarikan modal untuk apa? Untuk ya. Untuk ini, Pak, untuk apa? Persetujuan untuk persetujuan invest apa ya? Ini tahu, Pak. Nyerah nih. Ya, betul. Oke, ada yang tahu teman-teman? Kayak penarikan modal buat sendiri gitu, bukan sih, Pak? Oke. Untuk perusahaan, untuk bukan, Pak? Untuk sendiri gitu, Pak. Ya, untuk sendiri. Untuk keperluan pribadi. Ya, untuk keperluan pribadi. Jadi, dia tuh ngambil duit, dia tuh punya perusahaan, ya. Misalnya Wis punya perusahaan. Lalu Wis pengen belanja, saya pengen beli sesuatu lah gitu ya. Ya udah, tapi Wis nggak ada duit ini ya, duit duit tabungannya habis. Ya udah, saya ngambil duit di perusahaan aja deh gitu ya. Saya ngambil dari duit perusahaan. Yang tindakan yang dilakukan Wis itu kan untuk kebutuhan pribadi dia. Dia pengen beli baju misalnya dari ambil duit perusahaan. Itu disebut dengan prive. Ya, bukan untuk investasi lagi. Ngapain dia investasi? Dia kan ngambil untuk duit pribadi. Jadi duit itu dia ambil, ya, dia ngambil terserah dari kas perusahaan itu dia ambil untuk dia pribadi. Ya boleh kan? Boleh nggak? Kan duit sendiri. Perusahaan punya dia. Boleh kan? Boleh kan? Nah, itu disebut dengan prive atau privé. Ya, ingat-ingat, pengambilan pribadi, duit yang diambil untuk keperluan pribadi, ya, bukan duit diambil untuk keperluan investasi, itu beda lagi. Duit diambil untuk keperluan pribadi, digunakan pribadi, dibelanjakan pribadi, itu disebut dengan privé. Ya, ingat-ingat itu. Ya, kalau ditanya nih ya, ditanya sama teman-teman yang misalnya ditanya sama teman-teman dari jurusan lain, ini apa ya privé? Kalian nggak bisa jawab, oh, memalukan ya teman-teman ya. Ya. Jadi harus bisa ya, terutama nih ya yang calon-calon mau kerja di bank ya, yang kerja di bank nanti itu harus tahu itu ya, privé itu adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Oke, itu ya. Nah, kalau ada seperti itu ya, misal dia laba itu pengurangnya dengan privé ya. Nah, setelah itu hasilnya dimasuki di bagian posisi modal awal. Setelah itu ya dikurangin. Ya, dapatlah modal akhir. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh ya. Contoh ya. Nah, ini merujuk kepada soal latihan pertemuan 6. Ya, coba lihat soal latihan pertemuan 6 ya, yang PT Minantaka Najuwo itu. Nah, silakan buat laporan keuangan. Bisa nggak? Atau kita coba praktekkan aja? Atau saya jelasin? Atau ada yang pengen mencoba nggak? Sikap adalah kecenderungan untuk merespon positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Dan inilah intinya. Gimana? Yang sering dibagikan oleh teman-teman. Dijelasin aja kali, Pak ya. Jelasin ya. Merujuk kepada laporan keuangan sebelumnya ya.
Nah, di pertemuan ke-6 ini katanya ya. Jadi kira-kira nanti kalau teman-teman masuk ke dalam sebuah apakah yang ini minatnya di bidang ini, apakah dia merujuk ke laporan. Peserta tes. Nah, ini ya. Merujuk kepada soal ini. Silakan teman-teman nanti untuk minggu depan ya, merujuk kepada laporan ini ya. Teminantaka Najwo. Jadi lanjutan dari ini ya, lanjutan dari ini kemarin kan kita soal ini, lalu saya minta teman-teman menjawab ini, bikin jurnal penyesuaian dan neraca lajur, ya kan? Nah, habis itu teman-teman buat nih ya, dibuat bentuk jurnal penyesuaiannya seperti ini, ya kan? Udah coba-coba lagi nggak sendiri sampai selesai? Udah itu dibikin neraca lajur. Nah, ini neraca lajurnya, ya kan? Nah, sampai di sini. Jadi informasi ini kita perlukan. Terakhir sampai kita bikin neraca lajur, nah barulah kita bikin laporan keuangan, ya. Nah, kita bikin laporan keuangan nih teman-teman, ya. Nah, merujuk kepada yang sebelumnya. Nah, pertama yang kita bikin adalah laporan apa? Laporan laba rugi. Nah, bentuk laporan laba ruginya seperti ini. Nah, ini pendapatan, ya. Bikin dulu pendapatan. Pendapatan jasa. Oh, ternyata pendapatan jasanya ini, ya. Pendapatan jasanya diambil dari sini, teman-teman. Ya. Tuh. Mana pendapatan jasa? Nah, ini pendapatan jasa. Jadi kalau ketika membuat laporan laba rugi, teman-teman lihat di neraca, di laporan neraca, bagian laba rugi. Nah, semua yang terdapat informasi di bagian laba rugi ini, teman-teman salin aja. Ini 74 juta ini kan pendapatan jasa nih, ya. Lalu ada biaya-biaya nih, biaya gaji, biaya ini. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini tinggal disalin. Ya, tinggal disalin. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini ditambahkan dapatlah 59 juta, ya. 59 juta 675. Ya. Nah, pendapatan dikurang biaya-biaya, dapatlah laba bersihnya 14.775.000. Laba ya, seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Ketika kita posisinya menilai neraca lajur ya, kita harus lihat bahwasanya ketika kredit lebih besar daripada debit itu artinya laba. Ya. Tetapi kalau misalnya debit lebih besar daripada kredit itu artinya rugi. Ya, seperti itu. Nah, sampai di sini udah paham nggak? Nah, satu, laporan laba rugi. Sampai di sini udah paham nggak? Mudah? Mudah atau sulit bikinnya? Mudah ya, tinggal merubah aja formatnya ya. Dari neraca lajur, ambil posisi laba rugi, lalu dipindahin. Bikin formatnya seperti format laporan. Mudah? Mudah ya? Mudah atau sulit? Nih, ayo saya pengen dengar suaranya. Mudah atau sulit? Mudah ya. Yang anak IPA pasti mudah ya. Anak IPA pasti mudah. Fisika kimia bisa, masak itu nggak bisa ya. Pasti ya bisa. Oke. Harus buktikan ya yang anak IPA dapat nilainya 100 ya. Ya. Nah ini ya laporan laba rugi. Kedua, laporan neraca. Nah, laporan neraca ini kita ambilnya dari mana di sini, teman-teman? Dari sini neraca lajur yang kita ambil yang di mana? Yang kolom terakhir, Pak. Itu bukan sih? Bukan, yang kita ambil adalah yang kolom neraca. Ya, kolom neraca ini yang kita ambil. Nah, yang ini kita salin. Ya, kita salin formatnya seperti ini. Ya, kita jadikan ya yang masuk aktiva dari sini ya, dari sini yang masuk aktiva apa saja, coba lihat. Kalian harus tahu konsep yang pertama yang pernah saya bilang, yang masuk aktiva yang mana, yang masuk aktiva pasiva yang mana. Dari sini yang masuk aktiva yang mana, coba sebutkan. Satu orang, saya pengen dengar suaranya. Satu orang, saya pengen dengar suaranya.
Yang masuk aktiva di sini yang mana saja? Yang masuk aktiva itu kas, Pak. Kas, Kas. Terus perlengkapan. lalu Terus tanah, hmm, gedung. hmm. Terus eh, apa lagi tuh? Coba lihat, itu tulisannya emang agak kecil sih ya. Coba lihat baik-baik. Tahu, Pak. Berarti Gimana? piutang dagang itu juga termasuk berarti, Pak ya? Termasuk nggak sih, Pak? Sebutin aja dulu. Kas, piutang dagang, sudah itu. Kas, piutang dagang, terus ada perlengkapan, Hmm. terus iklan dibayar di muka, sama asuransi, Pak. Yang tadi juga tanah sama gedung. Oke. Ada yang bisa ngulang teman-teman? Atau nggak setuju nih, Pak? Saya yang masuk aktiva adalah ini, Pak. Ayo. Oh, Saya mau nyoba, Pak. Coba, guys. Yang aktiva itu kas, piutang dagang, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan kantor, tanah, gedung, sama akumulasi penyusutan gedung. Oke. Baik, itu 1 dan 2 orang. Nah, lalu yang masuk pasifa. Yang masuk pasifa itu apa aja di sini? Itu ada utang wesel, Pak. Ya, coba sebutin siapa nih? Wis lagi? Nggak ada yang lain nih mau saya coba? lah. Siapa? Saya, Pak. Hakim, coba. Ada iklan dibayar di muka apa ya? Yang masuk pasifa. 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 Mm-mm. Masuk utang, kan? Oh, ini, Pak. Akumulasi penyusutan utang usaha, utang wesel, utang gaji dan komisi. Terus apa lagi ya? Modal rehan itu, Pak, sama price. Oke. Betul atau salah, teman-teman? Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Betul ya yang dibilang teman-teman tadi ya. Nah, ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Ada yang tertinggal nggak yang disebutkan tadi? Ada yang kurang? Enggak, Pak. Akumulasi penyusutan gedung tadi nggak disebut ya, AG sama si Wis ya. Ya, harusnya masuk, tapi dia jadi pengurang ya. Ingat, jadi pengurang dia. Jadi semua yang disebutkan tadi itu masuk ya, semua yang terdapat di laporan neraca itu masuk semua ya. Tetapi kalau seperti untuk iklan dibayar di muka ya, dengan akumulasi penyusutan gedung itu dia menjadi pengurang. Ya, jadi pengurang. Lalu kalau yang disampaikan Hakim itu masuk semua ya, betul ya. Nah, untuk prive itu jadi pengurang. Ya, jadi pengurang. Jadi Pak, mohon maaf, itu kenapa jadi pengurang, Pak? apa? Yang di aktiva. Yang mana? Apanya? Akumulasi. Yang iklan dibayar iya. Iklan dibayar dimukakan sama akumulasi itu dikurangi itu kenapa, Pak? Ya, karena dia kan bagian dari penyusutan bagian apa ya? Komponen-komponen yang membuat mengurangi kas gitu. Jadi ada beberapa aktiva ya, itu yang bisa mengurangkan aset perusahaan ya. Makanya dia dikurangin dulu. Gitu. Ada iklan dibayar di muka dan ada akumulasi penyusutan gedung. Intinya nanti kalau ada penyusutan-penyusutan, namanya tuh nanti banyak Hakim. Ada akumulasi penyusutan, ada namanya apa? Akumulasi depresiasi apa gitu. Pokoknya akumulasi penyusutan, akumulasi depresiasi itu dikurang semua Hakim. Ya, jadi ingat-ingat nanti termasuk iklan dibayar di muka ini. Gitu. Kalau misal nggak dikurang, nggak balance dia. Gitu. Coba baca lagi buku sumber ya yang terkait dengan akumulasi penyusutan itu dia jadi pengurang aset. Begitu Hakim.
Oke, sampai di sini paham teman-teman? Jadi dikurang dan posisinya harus balance ya. Aktiva dengan pasiva harus balance. Kalau nggak balance artinya ada yang salah. Coba dihitung lagi. Gitu. Nah, setelah kita bikin ini teman-teman, kita buat laporan apa terakhir kita 3 aja bikin laporan halo teman-teman, ini keluar lagi ya jaringan saya tadi ya. Oke, tadi sampai di mana nih? Sampai di mana tadi? Ya sampai situ Pak. Sampai iya saya bilang apa tadi? Sampai di mana sih? Semua akumulasi itu dikurangi Pak biar balance. Ya, jadi semua akumulasi itu dikurangin. Nah, ketika teman-teman membuat laporan neraca, teman-teman harus pastikan ya aktiva dan pasiva itu balance ya. Berkali-kali saya bilang balance. Kalau nggak balance, coba cek lagi ya. Coba cek ini ya neraca lajurnya, cek lagi ya. Makanya saya bilang nanti kalau bikin neraca lajurnya cek lagi, betul nggak, salah nggak gitu ya, cek lagi. Nah itu laporan neraca. Sampai di sini paham nggak laporan neraca? Coba tanyakanlah dulu. Aku sih yes, Pak. Yes. Gimana yang lain? Habis ini kita bikin laporan apa lagi, teman-teman? Habis ini kita bikin laporan? Pertanggungjawaban, Pak. Laporan pertanggungjawaban sih. Laporan? Perubahan modal, Pak. Laporan perubahan modal. Ya, kita bikin laporan. Nah, laporan perubahan modal kayak gini doang, ya. Laporan perubahan modal kayak gini doang, ya. Kita lihat modal 30 November 2022. Modal 30 November 2022 ini adalah modal awal. Kita lihat dari soal sebelumnya. Mana soal sebelumnya? Ya. Modal awal 35 juta. Ya. Modal. Nah, ini modal awalnya. Ya. Tuh, mana modal Raihan? 35 juta enggak? Ya kan? Nah, ini modal awalnya 35 juta. Kita salin. Ya, kita salin di sini 35 juta. Lalu laba bersihnya berapa tadi, teman-teman? Laba bersihnya tadi berapa? Laba bersihnya 14.775.000 ya, kita salin. Prive-nya berapa? 5 juta. Ya, 14 juta dikurang 5 juta ya. Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat 9 juta ya. Lalu 35 juta ditambah 9 jutaan, dapatlah 44.775.000. Nah, dan inilah yang akan menjadi modal awal Desember ini bukan Desember 2022 ya. Sorry, saya edit. Ini modal modal awal tahun Desember 2022. Ini kan November ya. Jadi modal awal Desember 30 Desember 2022. Jadi modalnya nggak pakai modal ini lagi, jadi modal baru lagi. Ya. Sampai di sini paham teman-teman? Paham nggak? Ini kalian belajarnya dari awal lagi loh, ya. Dari alur semua. Itu nanti waktu TS itu harus ada, ya. Oke, sampai di sini nggak ada lagi. Kita lanjutkan. Artinya sampai di sini kita membuat laporan keuangan sudah selesai, teman-teman. Jadi 3 aja, ya. Saya nggak mau bikin banyak-banyak, nanti teman-teman pada bingung nanti ya. Ya. Oke, itu aja, ya. Nah, lalu kita bikin lagi jurnal penutup. Nah, habis itu kita bikin jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini, teman-teman, ya, kita menutup rekening-rekening pendapatan. Ya, kita tutup nih, rekening pendapatan, biaya, dan prive untuk dijadikan satu menjadi saldo rekening modal. Sebagaimana penambahan atau pengurangan modal jika tidak menggunakan laba ditahan. Ya.
Ayat jurnal penutup pada hakikatnya adalah ayat jurnal untuk menolkan saldo akun-akun sementara ya apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi pada berikutnya. Jadi kalau kita mau lakukan pencatatan pada periode selanjutnya, kita wajib bikin namanya jurnal penutup ya. Jurnal penutup ini yang kita balik adalah ini saja teman-teman, pendapatan, biaya-biaya dan free pay. Lalu yang seperti hutang bagaimana Pak? Dibalikan nggak Pak? Ya, dijadikan nol juga enggak dilakukan penutupan. Jadi yang ditutup itu hanya pendapatan, biaya dan prive. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Paham nggak? Paham ya? Ya, Pak. Oke, selanjutnya ya. 4 tahap yang diperlukan untuk melakukan jurnal penutup. Ya. Tahapan ini ketika lihat baik-baik. Penutupan akun pendapatan. Jadi saya bilang tadi kan pendapatan dulu ya. Penutupan akun pendapatan. Semua akun pendapatan didebit ya, didebit sebesar masing-masing saldo akhirnya. Akun ikhtisar laba rugi dikredit dengan jumlah saldo akhir akun-akun tersebut. Sorry ya tipe ya. Dengan pendebitan ini akun-akun pendapatan akan menjadi nol. Atau saldo norma akun pendapatan adalah kredit. Nah, ingat lagi tuh tabel yang pernah saya bikin waktu itu ya. Aturan debit kredit. Coba perhatikan lagi aturan debit kredit. Lalu kedua, penutupan akun beban ya. Semua akun beban kredit sebesar masing-masing saldo akhirnya dan akun ikhtisar laba rugi didebit sebesar jumlah saldo akhir akun-akun tersebut. Ya, dengan pengkreditan ini semua akun beban akan bersaldo nol. Ya, saldo normal akun beban adalah kredit. Ingat ya. Lalu kita lanjutkan lagi. Penutupan akun ikhtisar laba rugi. Ya, selisih antara jumlah kredit dengan jumlah sisi debit pada akun ikhtisar laba rugi dipindahkan ke akun modal. Ya, apabila memperoleh laba atau sisi kredit, akun ikhtisar laba rugi akan lebih besar dibandingkan sisi debitnya. Dan terakhir adalah penutupan akun beban. Oh, bukan penutupan akun beban nih. Sorry. Ya. Penutupan akun prive ini ya. Nah, penutupan akun prive ya. Akun prive dikredit sebesar saldonya saldo akhirnya dan akun modal didebit dengan jumlah yang sama. Ya, kita lihat ya. Bentuk ininya aja, bentuk contohnya ya. Nah, kita masih menggunakan soal PT Minang Takana Juo tadi ya. Kita masih gunakan itu. Nah, yang diminta adalah buatlah jurnal penutup. Ya, kita bikin jurnal penutupnya. Nah, ini modal jurnal penutupnya, teman-teman. Nah, ini jurnal penutupnya. Ya. Nih, pendapatan jasa 74 ya. Biaya gaji ya. Kita lihat. Nah, ini seperti ini ya. Nah, awalnya kan pendapatan jasa di sini kan letaknya di kredit nih. Ya kan? Pendapatan jasa letaknya di kredit. Lalu dipindahkan di debit. Ya. Lalu biaya gaji, biaya-biaya ingat aja deh, semua biaya-biaya ya. Kita lihat semua biaya-biaya. Biaya-biaya di sini letaknya di neraca lajur masuk mana? Debit. Nah, ketika di jurnal penutup, dia letaknya di kredit. Ya, dipindahkan jadi kredit, teman-teman. Dipindahkan kredit. Nah, di kredit lalu ya ada tambahan laba atau rugi. Dia kan laba ya. Dia kan laba. Laba kita berapa tadi, teman-teman? Tadi kita ngitung labanya ada berapa? Nah, labanya ada ini ya. Laba bersih adalah 14.775. Nah, labanya itu kita salin ke sini. Ya. Nah, kita bikin menutup pendapatan dan biaya. Artinya, pendapatan dan biaya sudah kita tutup. Artinya dia sudah bersaldo apa? 0.
Artinya dia sudah bersaldo 0. Nah, lalu yang kita tutup apa lagi? Modal. Modal kita tutup lagi. Modal itu kan merujuk kepada laba. Ya. Ternyata laba si Rehan itu berapa? 14 juta merujuk yang tadi. Kita tutup ya. Kita bikin labanya itu di debit, modal Rehannya di kredit. Lalu menutup laba rugi. Dan terakhir adalah yang kita tutup apa? Prive. Prive kita berapa tadi teman-teman? 5 juta ya. Prive kita 5 juta. Nah, kita tutup modal Rehan di debit, prive Rehan di kredit. Nah, kita menutup modal Rehan 5 juta. Oke, sampai di sini paham nggak teman-teman? Paham tidak? Mau? Oke, silakan tanyakan. Yang nggak ngerti silakan ditanyakan. Itu laba rugi kenapa dimasukin ke kredit ya? Apa? Itu yang laba rugi. Yang mana ini? Yang ini? Bukan, yang di ini. Yang di atas? Iya. Ini? Yang ini? Iya, Pak. Ya, formatnya memang seperti itu. Ya, formatnya memang seperti itu. Karena format bakunya walaupun di sini kan mungkin pertanyaan hakim, kenapa Pak 2 kali jadinya ya? Di atas ada, di bawahnya juga ada gitu ya. Kerja 2 kali dong gitu ya. Di atasnya juga ada, di sini juga ada. Ya memang formatnya seperti itu. Aturannya memang seperti itu hakim gitu ya. Oh, iya, Pak. Gitu. Jadi kita Mengenol juga, Pak, ya? gimana? Itu biar hasilnya 0 juga kan, Pak? Ya, dinolin juga. Jadi jangan dipermasalahkan ya. Kenapa Pak ini di laba rugi ada 14 juta, letaknya di kredit. Lalu Bapak bahas lagi nih di laporan laba rugi. Tapi letaknya di debit. Bingung dong gitu. Ya, jangan dibingungkan teman-teman. Ya, jangan bingung. Itu memang formatnya dari sono, dari memang aturannya seperti itu gitu. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Teman-teman? Kita kuliah sampai jam berapa sih? Jam 10 kalau nggak salah. Jam 10, Pak. Jam 10 pas ya? Oke. Sampai sini udah paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, habis itu teman-teman ya, jawaban model lain seperti ini. Jadi jawaban itu untuk menutup itu sebenarnya ada 2 bentuk ya. Teman-teman bisa menutupnya seperti ini ya. Teman-teman juga bisa menutupnya model ini ya. Kalau menutup seperti ini juga nggak apa-apa. Lebih simple ya. Menutup seperti ini bisa ya. Pertama, pendapatan jasa pada itisar laba rugi. Ya. Pendapatan jasa pada itisar laba rugi. Jadi dia langsung aja, dia nggak menjabarkan biaya-biayanya berapa. Ya, bebas ya. Jadi ketika UTS nanti teman-teman silakan kerjakan yang mana kebijakan teman-teman yang merasa teman-teman bisa cepat. Silakan kerjain. Oh, misalnya, Pak, karena nanti banyak waktu UTS keteteran saya, Pak. Saya nggak mau bikin yang kayak gini, Pak. Oh, silakan ya. Saya mau bikin yang kayak gini, Pak. Boleh. Tapi nilainya beda. Yang bagi yang pakai kayak gini nilainya lebih tinggi. Ya, yang pakai kayak gini nilainya lebih tinggi. Tetapi kalau mau pakai kayak gini ya nilainya biasa-biasa aja sih, gitu ya. Karena kan effortnya beda tuh sama yang kayak gini. Ya, kalau yang ini kan biaya-biayanya ditulis satu-satu. Kalau ini kan enggak. Nah, gitu. Kalau mau nutup seperti ini silakan. Nah, kalau laba ruginya kan seperti ini, itisar laba rugi pada modal Rehan, ya kan? Kalau di sini enggak, laba rugi pada modal Rehan. Nah, kalau di menutup prive-nya modal Rehan pada prive Rehan. Kalau ini enggak, modal Rehan pada prive Rehan. Gitu. Jadi dikasih pilihan, terserah, bebas teman-teman, ya. Gimana? Ada mau tanya lagi nggak? Pak, itu yang cara kedua nih, itu yang lebih condong ke kiri itu, yang contohnya pendapatan jasa itu debit, Pak ya? Ya, pendapatan jasa di debit. Ingat aja nih, kalau condong arahnya ke depan, ini nih kalau ke depan, debit, ini debit kredit sebenarnya sama sih. Cuman ini kan kalau ini kan saya rapikan pakai kolom ya. Saya bikin ininya ya supaya rapi ya. Makanya saya bilang kalau kalian bikin ini nanti kayak gini nilainya lebih tinggi dibandingkan seperti ini. Ya, kalau seperti ini kan nggak
nggak terlalu rapi ya, cuman untuk menandakan kalau misalnya dia condong ke depan ya, itu artinya debit. Kalau dia menjorok ke belakang itu kredit. Debit, kredit, debit, kredit gitu. Ingat aja. Makanya saya bilang ini nih cara cepat aja ya, cara cepat gitu. Gitu, teman-teman. Bagaimana Hakin? Udah puas? Oh, puas banget, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham nggak? Udah paham belum? Udah. Oke. Selanjutnya, terakhir nih ya, kita bikin neraca saldo penutupan. Bukan terakhir ya, ada lagi ya. Kita bikin neraca saldo penutupan. Nah, neraca ini dibuat setelah penutupan rekening pendapatan, modal, dan prive. Jadi tadi itu kan udah kita tutup tuh. Jurnal penutup tadi udah kita tutup. Kalau udah tutup tuh artinya dia udah bersaldo nol, teman-teman ya, udah bersaldo nol pada akhir periode. Jadi dalam neraca ini, semua saldo pendapatan dan biaya dan prive sudah masuk ke dalam saldo rekening modal. Neraca inilah yang digunakan pada awal periode akuntansi. Jadi neraca-neraca yang ini menjadi periode pada awal tahun ya, pada awal tahun. Nah, lalu teman-teman, tujuannya kenapa kita membuat neraca saldo setelah penutupan? Neraca ini dibuat setelah penutupan rekening pendapatan dan modal. Ini tujuannya, memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya. Neraca saldo penutup dapat dibuat dengan mengambil saldo-saldo akun di buku besar setelah ayat jurnal penutup dibukukan. Ya, saldo-saldo tadi juga dapat diambil dari kolom neraca di neraca lajur. Nah, jadi dari neraca lajur kita bisa ambil tuh ya, kasnya berapa ya, kasnya berapa? 4 juta ya. Ya, kita ambil dari sini nih. Mana ya? Nih, kasnya 4 juta di debit ya. Piutang dagang 33. Asuransi dibayar di muka 375 ya. Iklan dibayar di muka 1.500.000 ya. Perlengkapan kantor mana perlengkapan kantor? Perlengkapan kantor berapa sih di sini? Perlengkapan kantor 300.000. Pokok disalin aja, tinggal disalin ya. Tinggal disalin aja. Pokoknya yang kita salin adalah yang terdapat di aktiva ya. Yang terdapat di aktiva, utang dan modal. Ingat tuh, kita membuat neraca saldo penutupan itu yang kita buat adalah yang terdapat di aktiva, yang terdapat di pasiva. Seperti yang saya bilang tadi, yang dijawab oleh Hakin, Intan, Hakin, Intan, dan Wis tadi. Ya, Hakin, Intan, dan Wis tadi. Ya, saya bilang tadi, apa aja yang masuk pasiva, apa aja yang masuk pasiva. Nah, itu dia, disalin lagi ke sini, dipindahin. Nah, dia balance nih. Ya, balance. Nah, kalau udah balance artinya udah benar. Sampai di sini gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini udah laporan terakhir kan, Pak? Satu lagi. Ada satu lagi. Oke, sampai di sini paham belum? Udah, oke. Terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, ini baru terakhir nih, ya. Terakhir. Jurnal pembalik ini digunakan, ini tinggal balik-balikin doang, teman-teman, ya. Jurnal digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian. Kita kan udah punya jurnal penyesuaian tuh, ya. Ya, transaksi jurnal penyesuaian tuh. Nah, kita membalik jurnal penyesuaian untuk transaksi biaya dibayar di muka. Biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan diterima di muka. Jurnal pembalik ini angkanya kita ambil dari jurnal penyesuaian dan membalikan transaksinya. Mudah, ya. Mana jurnal pembalik? Ya, jurnal pembalik kita. Nih, jurnal penyesuaian kita ini kita balikin doang. Kita balikin doang nih, ya. Biaya perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor kita balikin. Biaya perlengkapan kantor pada biaya perlengkapan kantor. Biaya iklan pada iklan dibayar di muka, dibalikin aja. Iklan dibayar di muka pada biaya iklan. Biaya penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung, kita balikan.
akumulasi penyusutan gedung pada biaya penyusutan gedung, dan seterusnya. Angkanya sama, cuman kepalanya tukar, jurnal pembalik. Ya, hanya tukar jurnal pembalik. Begitu teman-teman. Nah, ini format-formatnya ya. Sebenarnya sama aja ya. Seperti yang saya bilang tadi, cara cepatnya aja sih. Berarti hampir sama kayak ini Pak ya, perusahaan dagang. Ya, sama. Ya, perusahaan dagang nantilah kita bahas ya. Perusahaan dagang sabar. Sabar ya Hakim ya. Kita belajar jasa dulu ya. Dagang nanti. Nanti pada bingung teman-temannya ya. Gitu ya. Bagaimana teman-teman? Paham? Nah, ini yang saya bilang tadi, dibalikin tadi ya. Tinggal dibalik-balik aja. Ya, jadi yang ini kita balikan ya. Balikin utang gaji dan komisi pada biaya gaji dan komisi. Oke teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah siap UTS? Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo teman-teman? Untuk mempermudah teman-teman, saya kasih kisi-kisi ya. Saya kasih kisi-kisi UTS. Kisi-kisi UTS ini kurang lebih bentuknya sama, tapi soalnya berbeda ya. Ya, soalnya berbeda. Udah ada ngecek Olu nggak? Udah Pak, udah. Udah lihat soal yang saya berikan nggak? Udah Pak. Gimana? Mudah? Banyak, Pak. Tapi soal ya pengantar yang soal latihan yang saya berikan ini memang agak sulit ya. Tapi nggak apa-apa. Agak sulit. Untuk UTS-nya sebenarnya agak lebih mudah daripada ini. Bentuk-bentuknya sama seperti ini juga sih ya. Bentuk-bentuknya sama, cuman ini agak banyak. Kalau untuk UTS nanti nggak sebanyak ini kok ya. Ini untuk latihan aja ya. Nah, ini untuk latihannya ya. Jadi ada rumah makan Minang Raya ya. Dan ini adalah neraca saldo awalnya ya. Ini transaksi-transaksi yang terjadi. Ya, transaksinya dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Dan ini adalah jurnal penyesuaiannya. Bukan jurnalnya ya, ini ada transaksi penyesuaiannya. Yang diminta adalah ini. Diminta bikin jurnal umum, bikin posting ke buku besar, bikin jurnal penyesuaian, bikin neraca lajur, bikin laporan keuangan. Di dalamnya ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, bikin jurnal penutup, bikin neraca saldo penutup, dan jurnal pembalik. Ya, itu doang teman-teman. Satu soal doang. Ya, jadi soalnya nanti untuk UTS seperti ini juga. Cuman mungkin saya sederhanakan ya. Saya sederhanakan. Jadi untuk latihannya teman-teman silakan kerjain ini. Waktunya 2 minggu ya. Waktunya 2 minggu saya kasih. Dan setelah 2 minggu ya, setelah 2 minggu tanggal 7-nya nanti saya kirim jawaban yang benar. Saya kirim jawaban yang benarnya ya. Tapi saya yakin teman-teman bisa ngerjain ini. Saya yakin teman-teman bisa ngerjain. Nanti saya akan ngasih yang dalam bentuk Excel. Sebenarnya tulisnya ditulis kertas saja ya. Cuman kalau saya nggak mungkin ya saya ngetulis di kertas, kelamaan saya nanti ya. Nanti saya kasih jawaban yang benar setelah tanggal 6. Ya, tanggal 7-nya nanti saya kirim jawaban benar. Jadi teman-teman bisa belajar lagi di situ. Gitu. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, nanti bedanya ketika UTS nanti saya bikin poin-poin. Misalnya jurnal umum ini berapa poin dapatnya. Yang B ini dapat berapa poin kalau bikin buku besarnya. Ya, kita lihat. Gitu teman-teman. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini tolong dibikin di double folio. Saya yakin ini kayaknya butuh 3 double folio deh. Ya, ini butuh 3 double folio kayaknya. Lebih Pak, lebih. Lebih ya. 3 atau berapa, sediain aja deh 5 gitu ya. Atau sediain aja untuk UTS kalian ya. Sediakan alat tulis, kalkulator tuh penting, jangan pakai kalkulator handphone ya. Kalau pakai kalkulator handphone kelamaan nanti. Penggaris ya, penggaris kalau misalnya takut salah pakai pensil boleh.
Kalau misalnya ada salah jangan di tip X tapi di garis 2, kan udah saya ajarin tuh. Kalau salah jangan di tip X tapi garis 2 aja. Begitu teman-teman. Ya. UTS, ingat, nilai UTS adalah nilai objektif ya. Ingat ya, nilai OTS adalah nilai objektif. Jadi kalau misalnya dapat 40, yang 40 saya masukin. Kalau dapat 100 saya masukin 100. Jadi nggak ada ditambah-tambah nih. Serius nih, objektif loh. Nilai asli berarti ya? Nilai asli ini, nilai asli. Kecuali UAS nanti. UAS itu ada subjektifnya nanti itu ya. Kalau UAS nanti ada subjektifnya. Oke. Kalau UAS nanti perusahaan dagang. Mungkin perusahaan dagang nggak kayak gini deh. Mungkin saya pecah-pecah aja kali ya. Lebih ribet, Pak. Perusahaan dagang gitu. Perusahaan dagang memang agak ribet ya, agak ribet. Oke, teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya, kurang lebih ya. Siklus akuntansi. Nah, gitu ya. Nanti kalian akan belajar namanya komputer akuntansi. Komputer akuntansi itu belajarnya sama saya lagi. Balik lagi ke pelajaran akuntansi lagi. Tapi dalam bentuk komputer. Ya, dalam bentuk menggunakan software akuntansi. Ya. Oke, teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, silakan ditanyakan. Pak, UTS berapa soal, Pak? Satu soal doang, ini doang soalnya, kayak gini doang. Kan udah saya bilang nih, soalnya ini doang. Nih, seperti ini. Yang ini, soalnya seperti ini nih. Soalnya ini soalnya satu ini. Tadi bertanya tadi Hasim ya. Soalnya cuma satu Hasim. Ini doang. Cuman nanti saya lebih soalnya gitu doang, Cim, cuma saya persingkat nanti. Mungkin transaksinya, kalau ini kan transaksinya banyak ya, sampai 30. Kalau yang untuk UTS mungkin saya bikin 10 aja transaksinya. 10. Sudah itu ya 10, lebih kecil lah, lebih dikit. Ya, kalau ini latihan teman-teman harus banyak paham-paham transaksi nih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait UTS? Nggak mau nanya nih, Pak, UTS-nya open book atau close book, Pak? Nggak mau nanya nih, Pak, UTS-nya open book atau close book, Pak? Kalau di mata kuliah komputer akuntansi, close book nggak boleh, jadi dia harus pakai 2 device. Jadi harus pakai 2 device, ya soalnya pilihan ganda sih, jadi harus close book. Nah, kalau kalian mau close book atau open book? open aja, Pak. Atau open rumus? Open rumus juga enggak ya, agak susah juga ya. Gimana? Close book. Open sih, Pak. Open ini, open apa? Open buku, bukan open PPT. Open semuanya, Pak. Open semuanya. Oke, kalau open semua boleh silahkan ya. Silahkan ngerjain ya selama 3 SKS itu. Ya, kita lihat besok berapa SKS yang ngerjain. Oke, saya pengen lihat bagaimana Mohon maaf. ngerjain ya. Itu waktu pengerjaannya tetap yang ditera itu aja, Pak. Maksudnya jam bapaknya aja gitu. Apa Ya, ada tambahan gitu? Kita lihat jam SKS yang dari ini yang diberikan akademik ya. Mungkin kalau ada penambahan saya kasih tambahan setengah jam kali ya, setengah jam. Lebihin dong, Pak. Sejam dong, Pak. Lebih nanti kalian pada kerja sama dong ya. Soalnya jangan dibuat ya. Nanti kalau ngerjain soalnya jangan dibuat, keburu habis loh. Soalnya jangan dibuat. Ya nanti deh, mau 1 jam saya tambahkan atau setengah jam nanti kita lihat ya. Intinya teman-teman persiapkan itu dulu. Waktunya saya ngasih 2 minggu ya. 2 minggu ngerjain, nanti ini dapat nilai juga ya. Ya. 2 minggu saya ngerjain. Tanggal 7 Mei nanti saya share jawabannya benar. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Gimana teman-teman? Kalian yang mata kuliah hitungan sama siapa saja?
Ada mata Bapak sama Bu Gus doang, Pak. Oh, Ibu Gusniarti mata kuliah apa? Ekonomi mikro, Pak. Ekonomi mikro, Pak. Oh, ekonomi mikro ya hitungan juga, tapi dia masih ada teorinya ya. Masih ada teorinya. Ini ya Ribet, tapi, Pak. belajar kurva ya, kurva permintaan, penawaran gitu ya. Iya Pak gitu. Iya, bikin grafik. Mana dicecer terus lagi, Pak. Apa? Kenapa? Dicecer terus pakai polisi dia. Yang bebel dicecer Pak. Hah? Dicecer gimana? Ditanya, Pak. Yang nggak paham ditanyain habis-habisan, Pak. Oh, kayak gitu. Ya, ya bebas ya, tergantung dosennya ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu kuliah kita ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Semoga teman-teman bisa siap. 2 minggu saya kasih waktu ya. Minggu depan kita nggak ketemu dan kita ketemu habis Lebaran ya, karena berhubung mau dekat Lebaran ya. Saya mohon maaf lahir dan batin ya. Jika ada kesalahan dan perkataan saya yang menyakitkan hati ya, saya mohon maaf ya. Selama mengenal teman-teman, maklum makhluk biasa ya teman-teman ya. Makhluk biasa itu kan nggak pernah lepas dari namanya dosa ya. Kalau misalnya saya manusia milenial atau manusia milenial lagi manusia superior ya, mungkin saya nggak ada kesalahan kali ya. Nah, tapi saya ini manusia yang penuh kekurangan, penuh kesalahan, saya mohon maaf ya. Mau dimaafkan nggak kesalahan saya nih? Iya Pak, dimaafin Pak. Maafin, Pak. Gila. Ya, Gimana ya, Pak? Kenapa? Nggak jadi. Oke, jadi terima kasih ya teman-teman. Ya, saya juga memaafkan segala kesalahan teman-teman. Semoga teman-teman bisa lebih baik lagi. Semoga bisa kembali suci ya. Bagi yang pulang kampung, oke, silakan hati-hati di jalan. Ada yang pulang kampung nggak? Yang mau pulang kampung ke Jawa ya, mau pulang kampung ke Sumatera. Kayaknya nggak ada yang pulang kampung ke Sumatera nih ya, nggak ada ya. Ya, kalau mau pulang kampung silakan hati-hati di jalan. Titip salam buat orang tuanya. Semoga kembali suci, semoga kembali menjadi fitrah dan orang yang terbaik. Mungkin itu teman-teman perkuliahan kita hari ini ya, nggak apa-apa kita lebih cepat setengah jam ya. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan semuanya dengan baik. Demikianlah perkuliahan kita hari ini, terlebih dan terkurang saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.